warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Fitri. Perkenalkan, nama saya Iin Setiorini, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Saya bertugas di SD Negeri Cepat Kidul 02, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah sebagai guru kelas 5. Nah, di sini saya akan mewawancarai hari ke-8 yaitu sama pakar atau ahli pendidikan untuk mencari penyebab masalah atau eksplorasi penyebab masalah yang telah saya alami. Di sini saya akan mewawancarai pakar atau ahli pendidikan yaitu Ibu Retno Fitri Sulistiorini, SPD MPD. Beliau adalah Kepala Sekolah SD Negeri Pluang, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, S2 Manajemen Pendidikan di Universitas PGRI Semarang. Beliau lahir di Pati tanggal 21 Februari tahun 1969, menjadi seorang pegawai negeri sipil mulai dari tahun 2003 dan menjabat sebagai kepala sekolah mulai tahun 2022. Selamat siang Ibu Retno. Selamat siang Bu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena telah menyediakan waktu luangnya untuk menjadi narasumber saya untuk permasalahan mencari penyebab masalah atau akar masalah dari identifikasi masalah yang telah saya sampaikan di LK 1.1 untuk kegiatan PPG ini. Nah, di dalam tahun pembelajaran ini Bu, di kelas saya, di SD saya, mungkin ada beberapa juga yang sama mungkin permasalahannya dengan kelas yang pernah Bu Febri ampuh ya sebagai wali kelas sebelum dulu menjadi seorang kepala sekolah, atau mungkin ada perbedaan juga yang bisa menjadi tambahan referensi dari akar masalah yang saya alami ya Bu. Nah, masalah yang pertama itu sangat riskan sekali ya Bu, itu tentang motivasi belajar siswa. Apakah dulu pada waktu Bu Retno Fitri menjabat sebagai wali kelas, itu Ibu pernah mengalami anak-anak yang motivasi belajarnya itu rendah Bu? Pasti ada Mbak. Masalah itu dari dulu sampai sekarang ya, masalah tentang motivasi belajar siswa itu memang banyak sekali. Baik dari SD 1 sama SD lain gitu. Iya. Saya sudah mengajar ke beberapa SD, itu masalahnya hampir sama gitu. Hampir sama. Betul. Itu biasanya masalahnya itu apa aja Ibu? Misalnya contohnya dalam masalah ini ya Bu ya, anak mengantuk, bicara sendiri saat guru memberikan materi, kemudian siswa kurang memperhatikan, sering keluar, kemudian sering keluar kelas itu Bu mau iya itu sering banget minta izin ya Bu ya. Saya mau izin keluar, kadang yang beberapa anak yang nyelonong gitu. Ada yang minta ke kamar mandi sampai bergerombol, ada juga yang izinnya mau cuci muka, aku ini panas Bu gitu kan. Nah mungkin hampir sama deh Bu ya, seperti yang saya alami. Itu sama. Di sini di SD sini juga sama Ibu? Sama Bu, di sini juga sama kok. Dari ibu guru, dari kelas-kelas itu maupun kelas tinggi sama. Nah itu kira-kira itu yang menyebabkan anak-anak itu tidak betah di kelas itu kira-kira apa Ibu? Yang menurut Ibu selama ini pengalamannya kan? Misalnya tuh apa sih yang menyebabkan anak ini tuh sering izin minta keluar gitu? Biasanya apa? Pertama bisa dari gurunya Bu. Misalnya kurang bisa mengontrol anak. Kemudian anak ini ada yang dari anak sendiri itu kurang disiplin, misalnya ingin keluar seenaknya saja, dan pembelajaran di kelas itu mungkin dia merasa bosan atau bagaimana. Berarti dari pihak mungkin dari kelasnya itu ya Bu ya, mungkin monoton, hanya ceramah aja gitu, sehingga anak itu ngantuk gitu, kurang semangat. Betul. Ya. Terus
juga mungkin, nah kalau ada hal-hal seperti itu berarti kira-kira supaya mengantisipasinya, supaya pembelajarannya itu lebih baik, itu kira-kira sesuai dengan pengalamannya itu kita harus bagaimana gitu. Ya, pertama-tama kita pendekatan khusus kepada anak-anak yang suka ngobrol gitu. Kemudian dengan cara halus menasehati, ya, karena anak-anak itu tidak mau diberi nasihat yang keras, ya. Dia kalau dengan halus, kita dengan cara mengobrol dengan enak, kemudian membuat anak itu dengan rela dia melakukan kedisiplinan, kemudian melakukan kegiatannya itu dengan sukarela, dengan dari hati, karena kita memberinya motivasinya secara halus. Dan untuk pembelajarannya dari guru itu sendiri supaya tidak ceramah mungkin Ya, dengan supaya anak-anak itu lebih mau bertahan di kelasnya. Saya kira gurunya itu harus memberikan itu supaya membuat pembelajarannya itu lebih menyenangkan, dan misalnya dengan strategi membuat metodenya atau dengan medianya, pokoknya dengan pembelajaran yang inovatif dan kreatif. Mungkin bisa dikasih sela-sela kayak tepuk-tepuk atau ice breaking gitu ya, seperti pada waktu kita pelatihan gitu. Betul. Kemudian dengan cara anak-anak ini dibuat supaya gembira, karena itu yang bisa meningkatkan motivasi siswa itu sendiri supaya bisa betah di kelasnya, supaya mau mengikuti pembelajarannya, mendengarkan apa yang guru itu ucapkan gitu. Nah, untuk ini kejadian di kelas saya gitu, terutama di sekolah saya mungkin sedikit berbeda dengan di sekolah sini. Untuk anak-anak itu kalau masuk insya Allah itu semuanya sudah tertib Ibu. Setengah 7, bahkan ada anak-anak yang jam 6 lebih seperempat itu sudah sampai sekolahan. Bagus sekali itu. Itu untuk pada waktu anak keberangkatannya gitu. Nah, tetapi pada waktu anak itu habis istirahat, nah ini yang kita sedikit titik bawahi. Kalau habis istirahat bunyi bel gitu kan, dit gitu, itu anak-anak tuh masih pada bermain, bahkan ada yang masih pada jajan. Itu kan juga termasuk tidak disiplin gitu. Apakah di sini juga ataupun di sekolah ibu yang lama juga pernah mengalami hal yang sama atau bahkan lebih lagi atau malah bagus gitu? Kebanyakan anak-anak itu sama. Mungkin ya itu masih misalnya dia belum tahu waktunya dia membeli makanan misalnya, padahal waktunya mau sudah masuk, udah bel gitu, ya. Dia baru makan, jadi ya terus belum sudah masuk dia masih di kelas. Nah itu kira-kira itu yang menyebabkan anak-anak seperti itu apa, Bu? Apa mungkin waktu istirahatnya kurang ya? Ya mungkin anak-anak itu dikira itu istirahatnya masih lama gitu kan. Anaknya juga mungkin karena masih SD gitu ya, belum masih dalam tahap emang bermain gitu ya. Dan juga mungkin ya perlu kita kesepakatan gitu, disiplin ya. Betul. Kita tetap harus nasihat lagi ya. Hal-hal yang seperti pendekatan pribadi itu masih selalu diperlukan ya. Kalau untuk anak SD harus selalu betul. Ya maaf kita sebagai ibu-ibu ya kalau seandainya kita menasihati anak gitu kan nggak selesai gitu kan ya. Malah kan kadang kan pada waktu kita di kelas itu antara mengajar dengan mendidik, kita itu banyak kan jadi mendidiknya gitu. Kalau di SD begitu. Iya gitu kan, karena kan sebagian waktu ini kalau pengalaman saya gitu ya. Mungkin sama atau mungkin berbeda sama Ibu Fitri gitu kan. Pada waktu kita membahas apa, terjadi pada waktu di kelas itu ada apa, misalnya itu kita mau tidak mau kan harus mengarahkan anak dulu, mendidik dulu gitu. Nah untuk pembelajaran yang di kelas tadi Bu, kan? Ini mungkin juga karena adanya efek dari pandemi ya. Betul. Dari pandemi yang 2 tahun kita itu hanya pembelajaran daring, ya vakum sekali, itu juga sangat berpengaruh sekali di kualitas anaknya. Nah, sehingga pada waktu
kurikulum kita di kurikulum 2013 itu kan mau nggak mau kan anak itu harus tertuntut sama pembelajaran coach, high order thinking solving, kan. Cuma anak-anak sekarang itu kok masih apa ya? Kalau melihat teks ya banyak sekali gitu kan. Itu anak-anak udah males ya, betul. Itu belum sampai ke dalam tahap soal belum sampai tahap jawaban. Nah, padahal jawabannya kalau kita mau cari di dalam teks tersebut itu juga ada gitu. Nah, itu apakah pengalamannya juga? Kalau dulu mungkin sebelum pandemi ya mungkin tidak terlalu seperti itu gitu ya. Tapi setelah adanya pandemi seperti ini hal-hal seperti itu akan semakin meningkat gitu Bu. Betul. Itu juga terjadi di sini. Sama Bu. Malah seperti anak misalnya ya anak kelas 2 sekarang kan sudah dari 2 TK. tahun Dari TK mau tidak mau ya. Iya, otomatis 2 tahun naik ke kelas 4 ya. Itu pelajaran kelas 4 itu dia seperti masih karena itu waktu 2 tahun sehingga anak itu lupa perkalian juga lupa penjumlahan ya itu anak-anak itu seperti kelas 2 sudah kelas 4 gitu. Kelasnya 4 tapi itu seperti dia itu pikirannya seperti kelas 2 betul. Dan itu juga di sini apakah terjadi ini juga di kelas saya juga ada sebagian kan anaknya itu kan ya karena adanya seperti itu mungkin dari pihak orang tuanya itu juga kurang karena ada orang tua yang perhatian ada juga emang karena kesibukan gitu. Nah anaknya itu dibarke gitu kan ya. Yang penting anaknya nyaman, aman, nggak terlalu nakal gitu kan. Sehingga fokusnya kan dulu kan di HP nih Bu. Nah sehingga kan untuk ketahuannya pada waktu tatap muka seperti ini apakah di kelas 4 juga yang tadi masalahnya di kelas 2 itu juga ditemui anak-anak yang membacanya masih kurang betul. Nulisnya juga belum lengkap misalnya apa yang untuk yang paten-patenan itu lengkap itu ya lengkap gitu kan jalan gitu kan masih sama seperti di sini juga begitu jadi guru ini kok begini ya ya karena itu faktor 2 tahun tidak bertemu dengan bapak ibu dan di rumah nggak ya kencang gitu ya dari orang tua yang tidak perhatian Bu asal anaknya dia ada tugas dari mencukupi kebutuhannya ya malah dituliskan itu untuk anak-anak kelas rendah gitu itu anak kelas rendah itu pengalaman seperti itu sehingga anaknya itu tidak tahu pelajarannya yang menjadi karena kan untuk menulis membaca itu juga butuh latihan gitu ya komunikasi membaca itu kan anak kalau tidak kebiasaan betul latihan sering-sering latihan betul itu. Nah itu kira-kira untuk mengantisipasi oke lah kita tinggalkan yang masalah corona ya gitu kan. Nah itu karena kita itu sudah alhamdulillah tinggal pembelajaran tatap muka. Bagaimana sih solusi untuk mengantisipasi untuk anak-anak yang masih ketertinggalan itu Bu? Ya saya memberi pada bapak ibu supaya untuk memberi ini kelas tambahan habis pulang sekolah gitu pulang sekolah walaupun tidak terlalu lama gitu ya 1 jam itu sudah cukup untuk memberi tambahan sehingga anak-anak itu mengulang kembali yang dulu lupa ya misalnya pelajaran lain biar untuk menambah dasarnya itu dulu gitu. Untuk menambah itu sehingga guru nggak itu saya suruh untuk karena kan kalau kita pegang di dalam waktu pembelajaran aktif akan terganggu sama anak-anak yang sudah udah lancar gitu. Jadi yang anak-anak yang sekiranya belum mampu masih lemah diambil untuk disisikan diberi kelas. Jadi ada pemberian waktu tambahan khusus bagi anak-anak yang lemah itu gitu. Nah untuk mungkin karena untuk mendidik anak gitu. Mendidik anak kan tidak harus dari tanggung jawab dari sekolah gitu. Pertama kan sebagai dosen juga tanggung jawabnya dari orang tua sendiri. Nah itu mungkin kita bisa melakukan komunikasi ya. Betul. Kita misalnya Bu ya ada masalah anak ini kok ada masalah di kelasnya suka mengganggu temannya ataupun bagaimana saya panggil orang tua
sehingga orang tuanya biar tahu kalau anaknya di sekolah. Sehingga orang tua di rumah itu bisa memberi pengarahan, menasehati supaya nanti ya anak lebih baik lagi. Dan itu juga orang tuanya mau datang ke sini. Mau. Sudah berapa Kali ya? orang tuanya itu berulang kali. Berarti bisa diajak kerjasama atau Ya, Bu? betul. Alhamdulillah. Karena Alhamdulillah untuk, sini untuk kebaikan anak ya. Ya. Karena kan kadang-kadang kan kalau kita itu memberitahu hal tersebut, ada ya beberapa orang tua yang Ya, tidak ada. percaya gitu kan. Karena menganggap anaknya kan, oh, anak saya tuh dulu seperti itu. Tapi ternyata kan mungkin karena di rumah kurang perhatian kan, sehingga mencari perhatian di sekolah atau temannya ataupun gurunya. Iya Bu, itu saya lihat anak itu minta perhatian. Sebenarnya dia minta perhatian. Ya mohon maaf, daerah sini kebanyakan orang tuanya itu pergi Oh, TK. sehingga neneknya, kakeknya Berarti itu tempat tinggalnya itu sama sembah gitu. betul, sehingga itu anak-anak kurang perhatian. Oh iya. Sehingga minta perhatian pada guru dengan cara bagaimana minta perhatian, sehingga pendekatan dari orang tua itu Iya. kurang kasih sayang lah Iya, intinya. betul sekali gitu kan. Ya, mungkin itu sangat penting sekali gitu. Kalau seandainya untuk orang tua tertentu yang tidak mau datang ke sekolah dengan alasan berbagai macam lah, saya sibuk atau apa, mungkin kita bisa melakukan kunjungan gitu. Ya harus itu Bu. Saya pernah itu Bu ke rumah-rumah ya. Kemarin itu ada orang tuanya yang sakit, kemudian ya mohon maaf itu Anaknya nggak bisa anaknya datang gitu. kan kasihan Bu. Oh. Mungkin ya Terbentur lah ya, Bu. terbentur. Ah, Terus iya. saya datangi ternyata kondisi orang tuanya begini. Sehingga kami dari guru-guru Oh iya. itu memberi itu Bu donasi untuk memberi Bantuan gitu. sehingga ya maaf memang daerah pesisir Iya, betul. kurang banyak yang Lingkungannya berbeda gitu ya. kalau di kota mungkin lain Beda Bu. lagi. Jadi kan kita kan harus tahu karakteristik dari lingkungan anak Betul. tersebut. Kita harus karakteristik dari anaknya. Anaknya itu bisa seperti ini Betul. karena mungkin kondisi di rumahnya Di rumah. seperti itu. Betul. Termasuk mungkin anak-anak yang suka mohon maaf main kasar gitu ya. Ya, Nah, itu yang suka juga mukul. bisa itu dari lingkungan keluarga. Banyak kan itu. Saya dulu pernah itu sih. Ya, saya dulu pernah punya murid seperti itu. Ternyata di rumah itu bapaknya itu sering mukul karena itu minum alkohol. Oh, Sehingga anaknya itu seperti pendendam. Jadi jadi anak dia itu pernah dipukul sama ya bapak, orang tuanya bapak, gitu kan betul. ya. Sehingga terus itu terus aku pernah dipukul ini, aku mukul dengan temannya boleh kelihatannya Oh, begitu. itu Sehingga juga dia pernah anak mengalami. betul itu sehingga anak itu harus diberi pengarahan, pendekatan Betul. itu supaya gini itu salah. Anak itu malah membantah, bapak saya ini boleh Bu, ya itu salah jangan dipukul. Berarti hal yang paling penting sekali itu kita itu ya selain kita mendidik anaknya gitu kan. Iya. Kita itu harus apa ya tahu latar belakang itu sehingga kita itu bisa meminta kerjasama dengan orang tua supaya ya jangan lihatkan situasi seperti itu di hadapan anak gitu kan ya. Betul. Karena kan kadang kan ya anak masih segitu ya Bu. Iya. Apa yang dia Dia lihat lihat itu dia yang dilakukan. ditiru. Nah, Tidak tahu kalau itu salah. iya, karena ya di rumahnya juga seperti itu gitu kan Iya, ya. gitu. Jadinya ya saya nggak masalah gitu kan. Nah, karena kan kita kan kalau seandainya kita kelas gitu di sekolah kan sekarang kan nggak boleh gitu kan. Disiplinnya kita itu kalau mau menciptakan rasa disiplin kan ya kita tidak boleh bermain fisik gitu. Betul, Ya. tidak Kita boleh. tetap harus melakukan pendekatan halus gitu. Semoga saja dengan cara seperti itu anak-anaknya bisa melakukan hal yang lebih baik lagi. Kemudian anak ini mengingat terus. Iya. Nah, itu untuk yang anak-anak yang kasar ya. Kalau untuk anak yang memang itu kan kita kan memberikan selain dengan komunikasikan dengan orang tuanya, kita itu melakukan
jam tambahan gitu Iya. ya. Nah ini untuk kebalikannya Bu ya. Ya. Untuk anak-anak yang pintar Ya. di dalam kelas kan berbagai macam karakteristik nih. Betul. Ada yang lemah dalam ada akademik juga. tapi bagus dalam hal yang lain. Ada yang pintar di akademik tapi ya zaman sekarang sih ya. Ya kalau zaman dulu kan anak pandai kan diem gitu kan ya. Sekarang anaknya pada kritis semua Bu. Betul. Nah, apa yang kita lakukan itu kadang itu mereka kritis gitu kan. Itu ada poin positifnya juga sih. Ada poin positif tapi ya juga Ada negatifnya. yang juga yang Nah, ini untuk anak yang pintar gitu. Nah, keberadaan pada waktu kita itu kasih soal gitu. Kita kasih soal kan dia kan sangat cepat sekali dia mengerjakan cepat sekali. Sehingga kadang kita itu kalau sudah memberikan penilaian gitu kan ya. Nah, anak-anak itu udah selesai kan. Akhirnya apa? Nggak diam gitu kan. Malah mengganggu temannya juga gitu. Dia keliling gitu. Iya, keliling. Kamu udah selesai belum? Aku aja udah kok gitu kan. Nah, akhirnya kayak menginspeksi gitu kan. Dan itu yang akan menjadi kelas juga tidak kondusif gitu kan. Kelasnya akan menjadi gaduh. Apakah juga terjadi di sini dan pengalamannya Bu juga sama? Itu betul Bu. Itu anak yang pintar itu biasanya begitu. Kalau anak yang pintar dia tidak masalah Bu. Dia cucu anteng. Tapi kalau dia pintar aktif. Ya terus sini duduk. Saya beri soal yang agak lebih tinggi lagi tingkatannya. Kayak seperti pengayaan gitu gitu. Betul, diberi pengayaan supaya dia ada tertantang dengan soal yang lebih sulit gitu. Sehingga terus dia diam di mejanya. Oh iya. Nah, tapi kan sebaiknya kan supaya bisa membantu ya, terutama untuk kelas saya yang besar gitu kan ya, dan semuanya sedikit aktif. Mungkin dia bisa membantu temannya. Oh ya, bisa. Tutor sebaya, betul sekali gitu kan. Cuma kan kadang kan anaknya kan malas, mau dia itu nakal sama aku gitu kan. Ada sedikit rasa meri, dendam dan lain-lain gitu kan. Jadi mungkin lebih ke pemberian soal pengayaan aja. Gitu. Karena kalau anaknya yang begitu, kalau anaknya ada yang ikhlas, ada yang enggak gitu kan. Anaknya yang baik terus itu dia mau beri soal temannya. Kalau kan enggak mau, dia nggak mau itu saya beri sendiri. Coba kalau kamu pinter sudah selesai, coba di guru punya soal, apa bisa kamu mengerjakan ini? Kamu bisa Bu. Terus dia berusaha dengan ya dilus supaya dia mau mengerjakan. Kita lebih banyak ke pendekatan personalnya, baik untuk yang anak tadi yang lemah, yang suka bully, ngece gitu kan ya. Nah untuk yang itu Bu, apakah di sini tuh melihat dengan keberadaan berbagai macam lingkungan dari keluarga siswa nih, apakah di sini itu untuk paguyuban wali muridnya jalan? Setiap kelas itu mempunyai grup WA. Iya. Begitu ada dan aktif bisa berkomunikasi dengan baik. Dengan baik sampai sekarang kelas 1 di kelas 1 komunikasinya ya di WA itu. Sehingga kalau misalnya pemberitahuan saya memberi pengarahan dari untuk guru-guru langsung sampaikan ke grup. Sehingga orang tuanya langsung tahu ada tugas ini harus dimasukkan ke grup itu. Nah kalau untuk tatap muka Bu, apakah di sini juga sebelumnya pengalaman dan di sini juga kan? Apakah itu setiap tahun sekali atau apa kita tuh membahas kayak apa rapat pleno? Betul, pleno ya. Setiap mau tahun baru kita mengundang rapat gitu ya, sekalian membagikan raport dengan memberi pengarahan pada itu kan bisa meningkatkan komunikasi interaksi antara guru, kepala sekolah dengan wali murid. Dan di sini berjalan bagus ya setiap tahun kita baik untuk yang kelas rendah dan kelas tinggi Bu, karena kan biasanya kan kalau kelas tinggi kan kelas 4, 5, 6 kan ada belajar sendiri. Kalau di sini Bu, kebanyakan yang kelas 4 walaupun masih 4, 5, 6 yang pasti orang tua karena ya kondisi lingkungannya tadi ya orang tua kurang mampu ya punya HP-nya satu untuk semuanya. Karena mungkin dengan adanya pembelajaran dari kemarin mau nggak mau orang tua harus punya gitu.
harus punya, dia terpaksa harus punya. Karena kan untuk yang di sekolah saya kan untuk kelas 5 saya sendiri kan hampir 70% itu itu miliknya anak gitu loh. Jadinya sedikit di daerah jenengan itu kan bapak ibunya ya sedikit mungkin gaul gitu kan ya. Dan bisa itu masih kurang dia hanya berapa saja yang orang-orang ya. Berarti kalau untuk seperti itu aman gitu nggih? aman. Ya, karena kan sedikit miskomunikasi kan antara guru sekolah dengan pihak orang tua karena itu tadi kalau di saya itu sebagian ya itu dibawa anaknya sendiri, jadinya kalau anaknya nggak komunikasinya nggak lancar sama orang tua, apalagi kalau orang tuanya nggak kerjanya di sini gitu kan, nah betul malah kadang mintanya apa orang tuanya nggak tahu. Nah itu juga kalau anaknya yang rajin, kalau anaknya pelupa malah kadang di hari H misalnya kita suruh apa itu kan malah taunya dari tetangganya gitu kan. Ya, betul. Sehingga kan kalau orang tuanya yang tidak mau menelusuri anaknya kan langsung menyalahkan ya kok nggak dikasih tahu infonya gitu kan, padahal kita sudah dari lisan ke anak sudah kita kasih tahu sama pihak itu pun sudah kita kasih tahu. Nah kalau untuk pembelajaran Bu ini juga sangat amat riskan sekali nih bagi saya, supaya untuk mengkondisikan anak supaya anak itu kondusif senang gitu kan, seperti tadi yang motivasinya dari mulai awal masuk gitu sampai pulang itu anteng banget, diajak berkomunikasi, diajak diskusi itu saling berinteraksi dengan baik gitu kan, itu kan kita kan harus menggunakan strategi gitu, model, metode dan lain-lain. Nah padahal sendiri untuk guru gitu kan itu belum mampu. Nah dia maunya hanya ya mungkin hanya menonton ceramah gitu kan. Nah itu tuh apakah Bu Febri dulu pada waktu mengajar itu gimana? Pengalamannya gimana gitu loh supaya bisa saya tiru gitu. Ini saya memang dengan cara bagaimana saya bisa anak supaya tenang, bisa senang. Ya. Pertama-tama saya itu mencari metode apa Dari literatur gitu. Iya. Oh sekarang saya malah banyak di cari YouTube ya di YouTube apa di mana saya lihat begitu kelihatannya kok cocok terus anak aktif gitu, kemudian saya coba saya terapkan ternyata kok betul ya, ada bisa ada yang itu awalnya tidak gitu. malas nggak mau perhatikan dan gitu kan, dia lebih giat. Itu dulu itu metode jigsaw itu. Oh jigsaw ya. Jigsaw itu juga dulu, itu ya. Iya. Saya tuh apakah ini cocok apa tidak? Ternyata anak terus aktif, kelompok-kelompok berputar, sehingga anak senang sampai pelajaran selesai itu dia tidak jenuh gitu ya, dari jam 7 sampai jam setengah 1 gitu. Betul. Itu kita memang ya sebagai guru ya bagaimana pinter-pinter kita itu ya mengelola kelas gitu. Betul. Karena anak-anak itu memang bosan Bu. Misalnya diberi ceramah itu enggak masuk lah. Gitu. Berarti selain dengan menggunakan model-model seperti itu kan, berarti kan guru harus mampu dalam hal IT ya. Betul. Nah, kalau zaman sekarang harus IT gitu kan. Mau enggak mau guru harus itu terutama bagi yang muda gitu. Betul, karena sekarang guru-guru muda itu sekarang sudah pintar semua. Iya. Nah, tapi kan untuk membuat media Bu ya. Nah, kalau media konkret baik media konkret, video pembelajaran, animasi dan lain sebagainya itu kan butuh waktu yang banyak gitu. Betul. Ya karena kita harus meluangkan untuk pembelajaran itu untuk mencari apa ya selanya waktu kita gitu ya. Di sela-sela kita belajar itu memang itu kita mencari-cari. Kalau tidak ya bagaimana kita bisa harus mengikuti perkembangan sekarang ya. Betul. Kalau perkembangan zaman sekarang ini video, kemudian bagaimana caranya supaya anak ini bisa pertama untuk materi-materi abstrak betul. Jantung, asam kening, alveolus, bronkiolus gitu kan. Kalau hanya udah dari namanya aja anak itu apa ini gitu kan.
Apalagi itu kalau seandainya kita tidak karena untuk prasarana itu kan sekolah kan tergantung semuanya beda-beda gitu ya. Ada yang punya apa tuh kit ya, torso. kit Saya torso dulu tuh gitu kayak kan. torso untuk tubuh manusia itu dulu ada. Memang ya ini hati, pankreas, ini. Jadi kan model konkret gitu. Konkret dulu. Nah, itu mungkin bisa, oh anak tuh mau melihat jantungku di mana, Ya, anak mau melihat lambungku di mana itu tahu. Tahu. Itu emang Itu sangat pasti membantu mas. sekali nggih lakukan. Ini sistem pencernaan. Pencernaan, Habis betul. kemarin sistem pernapasan. Nah, anak itu kan mungkin kan pengadaan kayak show gitu kan, kit ya, kayak tulang-tulang juga gitu kan, kit IPA, kit matematika itu kan tidak semua sekolahnya ada pun ada itu mungkin sudah rusak Ya. mungkin karena mau lama gitu kan, mungkin juga karena emang udah dimakan usia gitu kan, atau emang nggak berubah ini gitu kan. Nah, tapi itu sangat membantu sekali gitu untuk dalam pengajaran gitu. Kalau dulu itu sarana prasarana kok lengkap, tapi sekarang ini ya jarang Mungkin karena mendapat IT gitu ya. ke masuknya itu sekarang itu ke IT, sehingga itu anak-anak apa dari pemerintah juga tidak memberi apa itu Porsi bantuan seperti alat kit itu ya. Iya. Kalau dulu saya mengajar masih ada tubuh manusia, Iya. terus tulang-tulang Iya. itu ada, rangka manusia itu ada. Padahal itu sangat membantu sekali gitu Betul. di memori anak gitu. Dan Dengan- kita pinter-pinternya sekarang dengan ya itu kita membuat seperti nyata. Nyata. Mungkin dengan bantuan LCD proyektor gitu nggak Ibu? Iya. Tapi mau nggak mau ya, kalau seandainya emang ada benda konkret yang bisa dipegang, Ya. itu kayaknya kok lebih teringat, Iya, gitu kan. anak Di itu. memori anak tuh, aku tuh dulu pernah membayangkan pegang itu di sini, gitu ya. Tulang itu begini, Nah. ini disesuaikan dengan Iya. badannya. Betul. Nah, dan itu mungkin penyebabnya itu ya karena satrasnya mungkin Bu ya. Betul. Satrasnya itu belum mumpuni gitu gitu. Betul. Dari gurunya sendiri pun juga harus pinter-pinternya Pinternya mencari ide-ide ide. bagaimana cara mengelola kelas yang baik gitu. Nah, kalau untuk solusinya itu gimana Bu? Ya seperti itu tadi. Iya, kita kan kalau tidak punya sarana-prasarana yang bentuknya Karena kita tidak mungkin protes sama pemerintah gitu kan. iya, bagaimana sekarang Kita tidak tanya ada dulu ya. bantuan kit itu kelihatannya kok tidak ada. Mungkin dengan cara gurunya itu membuat apa ya, model sendiri gitu ya. Betul, membuat sendiri. Kayak Kita diorama membuat juga gitu ya, model model. konkret gitu ya. Betul. Sangat dibutuhkan sekali oleh siswa gitu. Betul. Dan untuk gurunya itu kalau yang lemah dalam teknik Bu? Nah itu, tapi sekarang enggak udah Bu. Mungkin bisa tanya ya. Bisa tanya Tanya ke sama temannya teman-temannya yang ya. bisa lebih. Ada forum. Oh, Oh iya, KKG. KKG itu Memanfaatkan guru-guru KKG ya di kecamatan. Guru-guru kan bisa tanya dengan bagaimana ini, bagaimana sekarang lebih itu Lebih dipermudah. Nah, kalau untuk mengantisipasi anak itu yang anu Bu apa? Yang untuk soal pelajaran itu Bu, karena kan kelas 5 ya, khususnya di kelas saya ya. Itu kan mau AKM gitu. betul. Nah, itu bagaimana caranya gitu? Anak-anak kalau membaca itu bisa. Kebanyakan itu tidak bisa mencerna. Iya, Iya. membacanya bisa, memahaminya Iya, bisa, memahaminya ini dia tidak tahu bisa. perasaannya itu belum. Ini apa? Apa ya sebenarnya? Dia bisa baca tapi penerapannya Pemahamannya. tidak tahu. Ya itu memang kebanyakan gitu. Sehingga anak-anak itu ya diberi pengarahan ini loh, soalnya seperti ini. Mungkin latihan sedikit gitu. Iya. Kalau tidak diberi pengarahan itu tidak tahu sih. Kadang-kadang anak-anak itu bisa baca, tapi hanya Baca aja tapi tanpa memahami. memahami. Jadi lebih ke latihan gitu, kenalan sedikit. Berulang-ulang itu. Nah kalau Sekarang soal kan stimulusnya banyak. panjang. Apalagi matematika itu harus ada pengantarnya Pengantar. dulu gitu kan. Betul. Pengantar terus ini mau
mau ke arah soal Karena tapi soalnya dikasih ada kisi-kisinya 2, apa 3, 4 perjalanan. Ngecap. Iya, Iya, betul. betul sekali. Itu juga harus kita untuk maksudnya pahami. Soal mungkin dengan kita bisa menerapkan zaman dulu itu Bu ya, diketahui, ditanya, dijawab, jadi ya, kan. jadi Itu mungkin sangat membantu ya prosesnya ya. dengan prosesnya itu anak biar tahu tuh dengan proses. Betul. Dari mana kok asalnya ini? Heeh. Ya itu betul memang. Kalau jauh dulu memang Iya, ditanya, diketahui, ditanya, jawab, jadi gitu. ya, Itu mungkin bisa kita terapkan lagi ya Bu ya Bisa, untuk bisa. membelajar matematika terutama ya, itu ya. matematika kalau itu. Kalau di sini perpustakaannya itu aktif nggak? Dari saya ke sini, Awal tatap muka lah ya. kalau di SDD yang saya dulu ya Aktif. Pengalamannya itu. tapi kalau di sini belum, karena SD ini saya di sini baru 1 tahun itu jadi belum ada perpustakaan. Oh gitu. Kembali lagi ke sarana dan prasarana. Betul. Padahal fungsi dari perpustakaan itu sangat bermanfaat Penting. kali untuk literasi gitu. Itu untuk literasi anak-anak. Kalau di SD dulu saya yang SD dulu itu pengalaman saya setiap pagi Betul. sebelum masuk kebiasaan itu saya ambilkan perpustakaan Di dalam kelas di pojok baca ya, gitu. pojok membaca bersama-sama. Setelah itu apa yang kami baca coba kita Bisa secara lisan di Iya, depan kelas gitu kan, betul. ataupun dengan secara tulisan gitu. betul sehingga dia tahu apa yang dibaca. Nah, itu apa tadi mungkin salah satu menjadi pembiasaan untuk mencerna memahami suatu teks gitu. betul Walaupun dengan kata-kata yang masih kacau, Ya, gitu. betul. belum terstruktur subjek Belum, objeknya yang ya, mana gitu ada. kan. Tapi dia tahu Heeh. itu Karena bacaan itu Bacaan apa itu. gitu kan. Ini tentang siapa yang jahat, siapa yang ya, apa gitu kan. Ini ceritanya sehingga dengan bagaimana, gitu. membaca begitu Hmm. nanti diterapkan bisa di soal-soal. Nah, iya itu berarti. Tapi kita tuh harus mau nggak mau untuk bagian literasi ya. Iya. Itu kita mengaktifkan peran serta dari perpustakaan Perpustakaan tersebut. penting sebenarnya. Untuk membantu literasi gitu. Iya. Kalau untuk numerasinya, untuk yang matematika mungkin kita dengan cara yang berlatih gitu ya. Iya, latihan. Tahap demi tahap berproses ya. Iya. Walaupun hanya satu soal kan nanti kan ada D3J kan. D3J gitu. Diketahui, tanya, dijawab, jadi. Itu mungkin kita tekankan seperti itu gitu ya untuk memperbaiki kinerja dalam pembelajaran di dalam kelas. Dan itu mungkin bisa dipraktekkan dari mulai kelas bawah sampai kelas atas nih. Bisa dari bawah malah bagus itu. Nah. Karena Karena saling kalau berkaitan. Bu. berkesinambungan. Nanti kalau sudah di kelas 6 ya. misalnya kelas 5-nya anaknya masih kurang, Iya. kasihan Bu yang di kelas 6. Iya, karena kan saling, dan ini kan pembelajaran kan tidak mengenal daring kemarin gitu. Betul. Karena kita tahu ini juga masih efek dari pandemi kan, ya kita perbaiki sedikit demi sedikit. Betul. Betul ya. Ya, karena pandemi ini Ya, semua aja tidak terjadi lagi gitu ya. ya moga-moga saja tidak terjadi COVID lagi. Nah demikian tadi wawancara saya dengan ahli pakar pendidikan Ibu Retno Febri Sulistiani, Kepala Sekolah SD Negeri Luang, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati. Semoga dengan adanya arahan, pengalaman, analisa dan solusi dari beliau dapat membantu saya mengatasi permasalahan saya di kelas 5, sehingga pembelajaran di kelas saya menjadi lebih terarah, kondusif, dan tujuan dari pembelajaran setiap PB-nya Bu dapat tercapai dan anak-anak akan senang di dalam kelas tersebut. Dan kedepannya semoga anak-anak menjadi generasi Pancasila yang baik sekali. Nah, sekian dan saya sekali lagi ucapkan terima kasih kepada Bu Retno Febri atas waktunya. Saya ganggu, saya minta untuk menjadi narasumber dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 4 hebat dan kuat. Ya.